Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Rafikoh Majid. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, masih bisa diberi kesempatan ya teman-teman untuk share aktivitas lagi. Nah, langsung aja. Ini tuh sebenarnya video aku ambil pas waktu aku baru nyampe di Serang, Banten ya teman-teman ya. Sehari setelah balik dari kampung. Nah, ini tuh aku belum belanja banyak ya teman-teman. Hari ini aku tuh belanja ada nugget, terus aku beli tempe. Aku belanja harian, belum sempat untuk belanja mingguan ya. Karena kalau misalkan untuk belanja mingguan itu kan harus food prep kayak gitu. Dan aku tuh belum punya waktu gitu ya teman-teman untuk food prep, masih capek juga. Jadi hari ini aku tuh belanja harian, dan untuk belanja harian hari ini aku tuh beli nugget, terus beli tempe, sama ada beli cumi juga ya teman-teman. Tapi cuminya yang cumi gede gitu. Nanti bakal aku tunjukin segede apa cuminya. Nah, ini aku mulai beresin dulu untuk perkopian. Nah, ini tuh ada jajan anak-anak, terus ada kopinya Pak suami juga. Kemarin itu beli kopi yang rencengan kayak gini, terus kemarin tuh bawa kopi juga dari rumah, kopi kopi bikinan sendiri gitu, racikan sendiri. Ya udah, ini aku tata aja kayak gini ya teman-teman, aku potong-potong biar rapih gitu ya kalau misalkan ditaruh di wadah. Dan nanti kalau misalkan mau bikin tuh enak gitu ya, nggak perlu motong-motong lagi. Nih udah aku rapiin seperti ini. Aku mau taruh dulu ke tempatnya. Untuk nugget seperti biasa aku taruh di freezer. Oh iya, tadi tuh aku juga beli jeruk ya teman-teman. Ini tuh jeruk apa ya namanya ya, nggak tahu. Pokoknya jeruk inilah ya, enak gitu. Untuk 1 kilonya harganya itu 35.000. Nah, ini aku mau masukin dulu untuk perkopiannya. Aku taruh di sini. Aku mau rapihin dulu. Lanjut, aku tuh mau makan jeruk. Jeruknya tuh menurut aku manis gitu ya teman-teman, manis seger gitu. Jadi sekarang kalau misalkan beli jeruk itu aku lebih seneng jeruk yang kayak gini ya ketimbang jeruk yang biasa kayak gitu. Karena pernah juga ya kemarin itu beli jeruk yang biasa tapi kurang manis, agak nggak ada rasanya kayak gitu loh teman-teman. Nah, kalau misalkan beli jeruk yang ini tuh pasti ada rasanya gitu, entah manis atau asam. Oke, lanjut aja. Nah, gimana nih teman-teman untuk aktivitasnya, udah kembali lagi ya, udah kembali normal. Nah, buat teman-teman yang pagi hari biasanya tuh sibuk masak, sibuk nyiapin bekal buat Pak suami kerja atau buat bekal anak sekolah. Nah, kalau aku sendiri tuh kalau pagi nggak sibuk bikin bekal ya teman-teman, karena kebetulan Pak suami tuh kalau misalkan kerja itu nggak pernah bawa bekal. Karena Pak suami selalu makan di tempat kerja ya teman-teman. Nah, kalau misalkan untuk kakak Panji sendiri sekolahnya juga nggak bawa bekal. Karena kalau misalkan masuk pagi itu kan cuma sebentar ya untuk kelas 1. Masuknya itu jam 7 lebih seperempat dan pulangnya itu jam setengah 10. Jadi nggak pernah bawa bekal kayak nasi atau apa kayak gitu. Kadangan aja kalau misalkan aku bawain bekal roti atau jajanan kayak gitu tuh masih utuh gitu loh teman-teman di tasnya. Jarang banget makan kayak gitu ya. Bahkan kalau misalkan aku kasih uang saku ya, setiap hari tuh aku kasih uang saku, tapi ya itu sering nggak dipakai buat jajan kayak gitu, masih utuh aja. Karena di kelasnya kakak Panji itu istirahatnya cuma sebentar teman-teman, mungkin sekitar 15 menit aja kayak gitu. Nah, paling istirahatnya tuh dipakai buat main-main kayak gitu, nggak nyampe kayak keluar kelas kayak gitu. Nah, kalau misalkan untuk jajannya sendiri itu biasanya pas pulang sekolah ya teman-teman. Jadi kalau pagi tuh aku cukup nyiapin sarapan aja buat Pak suami, buat aku, sama buat anak-anak. Kalau bekal aku nggak nyiapin ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi tuh aku kan udah cerita ya kalau aku tuh beli cumi gitu, cumi jumbo. Kalau di tempat teman-teman apa nih namanya? Aku tuh baru pertama kali ya teman-teman beli cumi ini, terus juga baru pertama kali juga mau ngolah kayak gitu, terus mau masaknya. Nah, sebenarnya aku tuh maju mundur gitu ya, pengen beli ini tuh aku pengennya udah lama dari sebelum puasa kayak gitu. Cuma ya itu aku masih maju mundur karena aku tuh belum pernah yang namanya masak cumi segede ini, terus juga aku masih bingung cara ngolahnya kayak gimana, cara ngebersihinnya tuh kayak gimana. Aku tadi tuh sempet nanya sama Pak suami ya, aku tuh pengen beli cumi kayak gitu. Terus Pak suami tuh nyaranin kalau misalkan beneran nggak mau dimasak, nggak beneran bisa masaknya nggak, kalau nggak bisa ya udah nggak usah beli katanya kayak gitu. Tapi aku tuh saking penasarannya kayak gitu ya teman-teman. Kebetulan yang jual cumi ini tuh tetangga aku sendiri. Nah, aku tuh penasaran banget pengen beli gitu ya. Ya udahlah, akhirnya aku tuh beli aja. Nah, untuk sekilonya sendiri tuh harganya 23.000 ya teman-teman per kilo.
Dan ini tadi tuh 1 kilo lebih, harganya itu 27.000. Nah ini untuk ngebersihinnya sendiri dari semalam tuh aku udah searching gitu ya teman-teman, udah lihat-lihat video di YouTube gitu cara ngebersihin cumi yang gede. Karena jujur aja baru pertama kali aku tuh beli dan ngebersihin kayak gitu. Makanya aku tuh nyari-nyari info gitu ya di YouTube cara ngebersihinnya, terus juga nantinya tuh mau dimasak apa. Dan pas aku udah beli kayak gini nih, aku masih bingung juga kayak gimana kayak gitu ya. Dan pada akhirnya tuh ya udah aku lihat lagi tutorial di YouTube cara ngebersihinnya. Pas lihat video di YouTube sama prakteknya tuh agak sedikit berbeda ya teman-teman. Kemarin itu aku lihatnya tuh pas ditarik kepalanya itu langsung keluar semua kotorannya. Nah ini pas aku tarik kepalanya itu masih ada kotoran yang nempel gitu teman-teman di dalamnya seperti ini. Nah aku tuh bersihin semua. By the way teman-teman, udah ada yang pernah nggak masak cumi ini, cumi gede ini? Apa ya kalau di tempat teman-teman namanya? Kalau di tempat aku kemarin tuh yang nyebutnya cumi-cumi kayak gitu. Cuma ada yang bilang apa ya namanya, bukan cumi gitu, aku lupa gitu kemarin tuh ada yang nyebut apa kayak gitu. Nah ini untuk membersihinnya tuh aku kemarin ngelihat video di YouTube kayak gitu ya teman-teman, bagian kulit luarnya tuh dikupas kayak gini. Nah lucunya itu pas aku lagi ngupas kayak gini kan aku videoin ya, dan agak susah gitu loh teman-teman, agak licin kayak gitu. Nah, pas nggak aku videoin kok malah gampang kayak gitu ya ngebersihin kulitnya. Nah, ini pokoknya singkat aja, ini aku tuh udah ngebersihin semua dari dalam sampai luar. Kulit-kulitnya tuh aku bersihin semua sampai bersih, terus aku cuci berkali-kali. Beneran berkali-kali ya teman-teman, karena aku tuh takut kalau misalkan kurang bersih atau kayak gimana. Pokoknya ini aku bersihin, aku cuci cumi-cuminya tuh sampai putih bersih gitu. Pokoknya sampai berkali-kali. Aku sampai nggak ngitung berapa kali, pokoknya sampai bersih banget. By the way, untuk cumi-cuminya ini nggak aku masak sekarang ya teman-teman. Setelah dibersihin, aku tuh rendam si cumi-cuminya pakai baking soda sama sedikit garam. Direndam sekitar 10 sampai 15 menit ya teman-teman. Nah, aku tuh dapat resep ini tuh pas nonton videonya Chef Devina Hermawan. Katanya sih biar si cuminya itu empuk gitu ya, cepet empuk terus nggak alot kayak gitu. Nah, karena aku tuh belum pernah, makanya aku tuh ikutin aja resep dari Chef Devina. Karena biasanya kan aku beli cumi itu cumi yang biasa ya teman-teman, cumi yang kecil-kecil itu, dan biasanya lagi beli cumi yang asin, bukan cumi yang segede ini. Makanya untuk ngebersihin dan pengolahan cuminya tuh aku hati-hati banget biar nanti tuh beneran enak kayak gitu ya. Jangan sampai udah beli nanti malah nggak kemasak gara-gara alot atau kayak gimana gitu. Dan kemarin setelah pulang dari Bintaro tuh aku masak ya teman-teman, aku bikin sambal cumi gitu, dan masya Allah alhamdulillah enak dan nggak keras gitu, nggak alot, beneran empuk. Kalian boleh coba kalau misalkan beli cumi yang gede kayak gitu. Sebelum dimasak rendam dulu cuminya pakai baking soda gitu, ditambahin sedikit garam. Oke, lanjut lagi di video. Nah ini tuh kita udah perjalanan ya teman-teman, naik kereta menuju ke Bintaro. Ini tuh aku dari stasiun Maja, nanti kita bakal turun di stasiun Jurangmangu. Untuk perjalanan sendiri naik kereta itu sekitar 1 jaman ya teman-teman, dan alhamdulillah ini tuh agak siang gitu ya, jadi di kereta itu agak lenggang gitu, nggak nyampe yang apa ya namanya ya, pokoknya banyak banget kursi yang kosong, masih kosong kayak gini. Dan seperti biasa kalau misalkan naik kereta itu anak-anak pada excited banget ya teman-teman. Mereka tuh senang nontonin pemandangan dari dalam kereta seperti ini. Aku pun sebenarnya kalau misalkan lagi berpergian kayak gitu lebih senang naik kereta ya teman-teman, untuk kendaraan umum daripada naik kendaraan lain kayak gitu ya. Karena selain bebas dari macet, juga cepet banget nyampenya. Terus yang paling penting lagi anak-anak itu happy kayak gitu ya. Karena kalau misalkan di dalam kereta itu kan luas itu ya teman-teman. Kalau misalkan anak-anak itu bosen duduk kayak gitu, biasanya si adik itu ngajakin berdiri kayak gitu ya teman-teman. Dan karena naik kereta ini nggak setiap hari atau setiap minggu, jarang-jarang banget. Jadi ini tuh kayak wisata juga ya buat kakak Panji. Karena kalau misalkan kakak Panji tuh lagi libur sekolah tuh pasti pengennya naik kereta gitu ya teman-teman, ngajak naik kereta kayak gitu. Entah kemana, yang penting tuh naik kereta kayak gitu. Nah rencananya hari ini tuh aku mau ke rumah Pak D-nya anak-anak ya teman-teman, ke rumah kakak aku yang di Bintaro. Karena kebetulan pas Lebaran kemarin tuh kakak-kakak aku tuh nggak pada pulang gitu. Jadi ya udahlah kita yang kesana sambil halal bihalal. Ini singkat aja, udah nyampe di stasiun Jurangmangu. Nah kali ini kita tuh lewat belakang ya teman-teman, mau lewat di depan UPJ. Nah biasanya kalau misalkan nyampe di stasiun ini tuh aku lewatnya di lorong ya teman-teman, yang menghubungkan stasiun Jurangmangu dan juga
Bintaro Jaya Exchange Mall, tapi kali ini aku mau lewat di depan UPJ aja. Nah, karena hari ini tuh sedikit mendung, ini tuh sebenarnya agak-agak mendung gitu ya teman-teman. Cuma di kamera ini tuh aku agak sedikit cerahin gitu, makanya kelihatan agak panas. Padahal sebenarnya itu agak mendung kayak gitu. Nah, kita memutuskan jalan kaki aja karena sambil pengen beli sesuatu ya, pengen beli es kayak gitu. Makanya kita tuh nggak naik taksi online atau apa kayak gitu, karena emang beneran sambil pengen menikmati suasana ya teman-teman. Karena mumpung adem juga. Terus untuk jalan sendiri juga nggak terlalu jauh ya teman-teman, mungkin sekitar 10 menitan gitu jalan santai. Nah, ini tuh udah nyampe aja di rumahnya kakak aku ya teman-teman. Ini ada keponakan aku lagi ngambilin buah arbe ya, atau buah apa sih ini namanya kalau di tempat kalian. Rasanya tuh asam-asam manis kayak gitu. Kalau yang hitam itu manis, kalau yang merah itu masih agak asam kayak gitu ya teman-teman. Nah, oke, lanjut aja. Ini tuh di malam harinya, ini tuh sekitar jam berapa ya, abis isya kayak gitu. Nah, kita tuh memutuskan untuk pulang karena lusa tuh Pak suami kan udah kerja ya teman-teman. Jadi hari ini aku tuh nggak nginep di tempat kakak aku, mau langsung pulang aja. Dan sorenya itu hujan ya teman-teman pas mau pulang. Jadi kita tuh nungguin hujan kayak gitu sekitar abis isya. Nah, kalau misalkan abis isya tuh nggak terang-terang, nggak reda-reda kayak gitu hujannya, mungkin aku bakal nginep di rumah kakak aku. Nah, karena hujannya reda ya udahlah kita memutuskan buat pulang aja. By the way, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang tadi tuh udah ngeklik video aku dan udah nonton video aku sampai di detik ini. Terima kasih juga buat yang udah like, komen, dan juga subscribe. Semoga aja video aku ini bisa menghibur, bisa bermanfaat, bisa menemani aktivitas teman-teman semua di rumah. Terima kasih banyak yang udah support channel aku, yang udah mendoakan kebaikan untuk aku dan keluarga aku. Semoga doa yang baik juga berbalik kepada teman-teman semua ya, amin. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video aku kali ini, dan videonya juga udah mau selesai. Sampai jumpa ya di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Tetap semangat ya. Bye.